Selamat malam. Terima kasih atas sajian Alvin Lim yang mengomentari klien saya Dr. Iki Parida. Adapun permasalahan yang disampaikan oleh Dr. Alvin Lim atas klien saya Dr. Iki Parida SH LLM adalah bahwa dia mengatakan dia tidak mau jadi pemeras untuk membayar 10 kali lipat atas klaim asuransi ya, namanya? Pembelian apartemen yang belum diserahkan. Casablanca. Ya? Di Casablanca, apartemen Casa Grande, di Kokas. Nah, sementara klien saya itu belum tentu pernah meminta 10 kali lipat. Yang kedua, bahwa rekan Alvin Lim ini bukan lagi sebagai pengacaranya ya. Ya, sudah dicabut. Sudah dicabut kuasanya. Oleh karena itu saya berpendirian bahwa mantan kuasa, apalagi kuasa advokat, tidak berhak memberikan komentar, apalagi mendiskreditkan, menjelek-jelekan mantan kliennya. Jadi ini masukan kepada rekan Alvin Lim bahwa kliennya atau klien saya Dr. Iki Parida SH LLM tidak pantas dikomentari seperti itu. Nah, kemudian dia juga mengatakan, atau Alvin Lim mengatakan bahwa Dr. Iki Parida ini membeli apartemen 12 tahun lalu sebesar 2 miliar ya. 3 miliar iya. 50 juta. Sebenarnya yang benar dia membeli 3 miliar 40 juta. 50 juta. 3 miliar 40 juta, bukan 2 miliar. Sehingga dengan kemenangannya di Mahkamah Konstitusi, di Perdata, kemudian di Pengadilan Publik atau TUN selama 9 kali, ya. Maka wajarlah kalau pun ada penawaran atau permintaan sebesar itu, tidak lagi dibayar atau dikembalikan sebesar 3 miliar 40 juta. Nah, untuk apa dong menangnya? Ya. Menang di sini, menang di sana gitu loh. Kemudian rekan Alvin Lim mengatakan bahwa Republik Konoha ini dalam tanda petik susah melawan Naga 9, di mana dikatakan PT EPH atau induknya jangan melawan 9 naga. 9 naga ya. Salah satunya di Surabaya tidak bisa diganggu gugat. Atau Pakuan Group ini berbuat apa saja harus ditoleransi, atau Pakuan Group ditambah 9 naga lainnya. Saya mau katakan itu tidak benar. Apapun alasannya, kita harus mendidik masyarakat Indonesia bahwa siapapun orangnya, siapapun pelakunya, siapapun subjek hukumnya, kalau bersalah harus bertanggung jawab secara hukum. Itu yang benar. Tidak benar kalau Pakuan Group melakukan satu kesalahan maka tidak bisa disentuh hukum gitu loh. Kemudian rekan Alvin Lim ini juga memberikan didikan sedikit bahwa pejabat-pejabat kita memang begitu adanya. Kalau dikasih uang karena mereka tidak sejahtera di kantornya, maka mereka langsung mengambil uang itu dan lupa diri, bahkan lupa tugas, sehingga mereka menjadi pelayan daripada orang-orang konglomerat ini. Kira-kira begitulah kira-kira yang dapat saya simpulkan dari rekan Alvin Lim ini. Tapi yang mau saya katakan adalah siapapun dia berbuat seperti itu di Indonesia harus dilawan secara hukum, gitu ya. Apalagi seperti ini klien kita ini, Dr. Iki Parida ini sudah membeli apartemen ini 12 tahun lalu ya, sebesar 3 miliar 40 juta, dan sudah menang 9 kali. 9 kali pengadilan. Perdata, pidana, perdata, kemudian MK sudah menang juga. Bahkan sudah ada pejabat-pejabat publik
mengeluarkan statement Iya. yang mengatakan bahwa ini adalah kejahatan gitu ya. Kejahatan. Nah, Pelanggaran kemudian HAM juga. kemudian Dirjen HAM juga sudah mengeluarkan pernyataan, Menteri BPN juga sudah mengeluarkan pernyataan, yang semua pernyataan-pernyataan itu cenderung membela Dr. Ike Iya. Farida. Nah, kemudian satu lagi yang paling menonjol di sini bahwa rekan Alvin Lim mengatakan sebenarnya rekan kita ini atau Dr. Ike Farida ini sudah melaporkan Iya. tindak pidana satu kali di Polda Metro Jaya, tetapi katanya laporannya itu langsung SP3. Iya, kurang bukti alasannya. Kemudian sekarang Lapor balik. lapor balik ya, Iya, lapor balik. dengan mengatakan klien kita bersumpah di pengadilan. Iya, Padahal klien kita tidak pernah bersumpah di pengadilan, berkunjung ke pengadilan pun enggak. tidak pernah. Tetapi dipaksa oleh Polda Metro Jaya menjadi tersangka ya, Iya. menjadi tersangka, tetapi dia tidak pernah bersumpah di pengadilan, mengunjungi pengadilan juga tidak. Tidak pernah. Kemudian itulah kira-kira topik masalah yang mau kita bahas pada malam hari ini. Iya. Nah, selebihnya kepada rekan saya serahkan untuk memberikan komentar. Iya. Bahwa sehubungan dengan adanya video dari rekan Alvin Lim yang mengomentari mantan kliennya, yaitu yang merupakan sekarang adalah klien kami. Kami perlu ingatkan kepada rekan Alvin Lim bahwa pernyataan yang disampaikan dalam video tersebut bahwa saudara sudah melanggar Kode Etik Advokat Indonesia, yaitu pada pasal 4. Saya bacakan pasal 4 huruf H. Advokat wajib memegang rahasia jabatan tentang hal-hal yang diberitahukan oleh klien secara kepercayaan dan wajib tetap menjaga rahasia itu setelah berakhirnya hubungan antara advokat dan klien itu. Artinya, advokat tetap menjaga kerahasiaan kliennya walaupun sudah bukan kliennya atau sudah menjadi mantan kliennya. Nah, inilah yang dilanggar oleh rekan Alvin Lim. Artinya dia membuka segala hal yang terkait dengan penanganan perkara terhadap kliennya tersebut. Berikutnya, bahwa rekan Alvin Lim yang menyatakan bahwa klien kami dulu tidak menurut apa yang disampaikan, itu pun melanggar pada huruf I pasal 4 di Kode Etik Advokat, yaitu advokat tidak dibenarkan melepaskan tugas yang dibebankan kepadanya pada saat yang tidak menguntungkan posisi klien atau pada saat tugas itu akan dapat menimbulkan kerugian yang tidak dapat diperbaiki lagi bagi klien yang bersangkutan dengan tidak mengurai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf A. Selanjutnya, pelanggaran Kode Etik Advokat Indonesia yang diduga dilakukan oleh rekan Alvin Lim adalah terkait di pasal 7, yaitu cara bertindak menangani perkara. Sejak awal, rekan Alvin Lim mengetahui bahwa terkait penanganan perkara atau Ibu Farida sudah menunjuk kepada Bapak Kamarudin Simanjuntak sebagai advokat. Di dalam pada pasal 7 huruf F disebutkan, apabila advokat mengetahui bahwa seorang telah menunjuk advokat mengenai suatu perkara tersebut, maka hubungan dengan orang itu mengenai perkara tersebut hanya boleh dilakukan melalui advokat tersebut. Berdasarkan pasal ini jelas bahwa dengan Ibu Farida sudah mencabut kuasa rekan Alvin Lim dan kemudian Ibu Ike Farida sudah menunjuk Bapak Kamarudin Simanjuntak, maka yang berhak menyatakan mengomentari terkait perkara klien kami adalah Bapak Kamarudin Simanjuntak. Kami berharap rekan Alvin Lim belajar lagi membaca Kode Etik Advokat Indonesia, karena apa? Modal sebagai seorang advokat itu ada dua. Satu, advokat itu harus cerdas. Kedua, dapat dipercaya oleh kliennya. Tindakan rekan Alvin Lim seperti ini yang membuka hubungan antara advokat dengan kliennya, membuka kerahasiaannya, akan menjadi pertanyaan bagi klien rekan Alvin Lim sendiri. Di mana akibatnya akhirnya adalah menimbulkan ketidakpercayaan kepada klien,
kepada avokat. Padahal avokat adalah profesi yang mulia, yang sangat menjunjung tinggi kehormatan untuk menjaga kerahasiaan kliennya. Selanjutnya. Nah, jadi itulah kira-kira tanggapan daripada rekan saya, Agus, kepada rekan Alvin Lim, bahwa janganlah seperti itu kepada mantan kliennya, sekalipun itu sudah mantan, bahwa kewajiban kita menjaga kerahasiaannya itu. Kemudian mengenai SK Kapolri ya, Surat Kapolri. surat Kapolri ya. Iya. Ada surat Kapolri sudah sangat jelas dan tegas menyatakan bahwa kasus Ibu Dr. Iki Parida ini sudah SP3, Tidak terpenuhi unsur pasal itu. tidak terpenuhi. Kemudian juga diminta supaya memeriksakan Ibu Profesor Dr. Harkristuti Harkrisnowo Sebagai ahli pidana. sebagai ahli hukum pidana, karena itu adalah yang diajukan oleh Dr. Ike Parida. Ya. Kemudian juga supaya melakukan acara konfrontir dengan saksi ya, tapi itu pun tidak dilakukan. Jadi semua permintaan-permintaan yang diminta oleh jaksa itu di sini tidak dipenuhi oleh penyidik, yaitu penyidik Polda Metro Jaya. Nah, tetapi kemudian karena sesuatu dan lain hal langsung di P21. Padahal lagi gelar di Mabes Polri. Iya. Lagi gelar khusus ya. Langsung P21 Petunjuk tidak di dipenuhi. kejaksaan. Petunjuk tidak dipenuhi. Belum pernah pemeriksaan ahli pidana, belum pernah juga ada pemeriksaan konfrontir. Pemeriksaan Demikian juga pemeriksaan tambahan untuk tersangka ya. Nah, sedangkan di sini jelas memang ada sedikit benarnya komentar daripada Alvin Lim ini, walaupun tidak pasti ya, yang mengatakan bahwa di sinilah kelebihan dan kekurangan kalau melawan Naga 9 katanya kan. Ya, jadi Naga 9 ini jangan dilawan kata dia begitu. Jadi benar apa tidak ini saya akan membuktikan. Benar nggak Naga 9 tidak boleh dilawan ya? Ya. Nah, kemudian udah benar juga dia sudah SP3 dari Kapolri, tetapi Kapolda Metro Jaya melanggar. Jadi ini dilanggar oleh Kapolda Metro Jaya dengan tetap P21 dibikin. Ya. Tetapi Polda Metro Jaya biasanya kan rivalnya kan Kejaksaan Tinggi. Iya. Tetapi hari ini atau minggu ini Kejaksaan Tinggi lempar ke Kejari. Kejaksaan Tinggi lempar ke Kejari Jakarta Selatan. Jadi harusnya P21 di Kejaksaan Tinggi langsung ke Jakarta Selatan P21-nya. Dan ditahanlah klien kita dan dimasukkan ke rutan Pondok Bambu. Iya. Nah, besok sidangnya Prapit ya. Nah, Senin sidang pokok perkara ya. Perkara. Nah, kita berjuang dan besok kita akan melakukan gugatan. Iya, Prapit. Prapit juga gugatan juga PMH. untuk PMH. Apakah Kapolri benar atau Kapolda yang benar? Kita harus uji. Kalau Kapolda yang benar, mengapa ini bisa demikian? Apakah lebih tinggi Kapolda daripada Kapolri? Iya. Kan tidak mungkin. Kapolri lebih tinggi. Nah, kenapa tidak tunduk Kapolda kepada Perintah Kapolri? perintah Kapolri? Karena perintah Kapolri mengatakan itu SP3. Nah, inilah besok kita akan uji apakah Kapolda yang benar atau Kapolri yang benar, akan kita uji di pengadilannya. Iya. Oke, demikian juga Kejaksaan, demikian juga Jakarta Selatan. Nah, selain daripada itu perusahaan EPH atau Pakuan Group. Pakuan Group ini ada beberapa perusahaannya di Jakarta. Salah satu itu yang membangun apartemen Casa Grande di Jakarta Selatan. Kota Kasablanka. Ya, itulah yang dibeli oleh klien kita dan menjadi permasalahan karena akte jual belinya belum dikasih, PPJB belum juga, boro-boro sertifikatnya. Nah, sertifikat belum, padahal klien kita mengatakan mana akte jual beli saya, mana PPJB saya, mana sertifikatnya. Kemudian ada juga satu lagi tuh objeknya dia tuh
Apa satu lagi itu? Pertelaan. Pertelaannya? Bukan. Objeknya dia satu lagi. Borobudur ya? Iya. Ada Borobudur juga itu supaya masyarakat juga berhati-hati dalam membeli. Iya. Nah, oleh karena itulah perlu masyarakat ini kita Edukasi. beritahu dan kita edukasi agar berhati-hati dalam membeli suatu produk atau suatu dari pengembang sehingga tidak terjadi masalah seperti yang dialami oleh kriminalisasi. Dr. Ike Parida ini. Iya. Awalnya mengatakan bahwa Dr. Ike Parida ini melanggar pasal 21 Undang-Undang Pokok Agraria ya. Iya. Tapi kemudian Ibu Dr. Ike Parida ini menggugat ke Mahkamah Konstitusi. Di Mahkamah Konstitusi dia mengatakan bahwa dialah berhak dan benar, sehingga gugatan dia di Mahkamah Konstitusi dibenarkan dan diputus dia pemenang. Kemudian digugat lagi secara keperdataan ya. Iya. Digugat sampai kasasi 2 kali ya. Iya. Jadi gugatan banding dan kasasi sampai 2 kali ya. Iya. Kemudian dimenangkan oleh dia. Digugat lagi secara eksekusi keselatan ya, 2 kali. Dia menangkan juga. Bahkan di situ dikatakan oleh putusan pengadilan bahwa tergugat ini adalah ya orang yang tidak benar atau penjual yang tidak beretikat baik ya. Kemudian ibu ini digugat lagi apa namanya? Di perlawanan kalah. Bukan apa namanya 3 kali itu? Di apa namanya? Dicekal 6 bulan ya. Sampai 3 kali, kemudian digugat lagi itu ke Ketun ya. Itu dimenangkan lagi oleh Bu Farida. Jadi 9 kali kemenangan dimenangkan oleh Ibu Farida, dan ini membuktikan bahwa Ibu Farida ini adalah orang yang benar. Ya. Jadi kita membela Ibu Dr. Ike Farida ini adalah berdasarkan hukum yang benar. Nah, ini juga menjadi salah satu contoh kepada masyarakat bahwa masyarakat Indonesia, masyarakat yang cinta tanah air, ayo bersatu untuk melawan yang disebut dengan Naga 9 ini ya. Kalau Naga 9 ini melawan kepada hukum Indonesia, harus kita berani mengatakan tidak, dan harus kita mengatakan hukum harus ditegakkan. Begitu ya rekan ya. Oke. Silakan kira-kira rekan. Iya. Bahwa dalam penanganan perkara Ibu Ike Farida ini kita bisa melihat bahwa Bapak Kamarudin sudah melakukan upaya maksimal, dan ini pertama kalinya mungkin dalam dunia pengacara bisa dikeluarkan surat seperti ini, surat hasil gelar perkara khusus di Wasidik Bareskrim Polri, di mana dalam surat tersebut dikeluarkan kemudian oleh berdasarkan surat Kapolri nomor B 11426 Bareskrim tanggal 25 Juli 2024, secara jelas di sini disebutkan bahwa pasal 242 ayat 1 tidak terpenuhi unsur pasal tersebut. Kemudian tujuan tersangka Dr. Ike Farida terkait dalam permohonan pengajuan bukti baru atau novum untuk peninjauan kembali adalah mempertahankan hak keperdataan yang dilindungi oleh pasal 17 dan pasal 29 ayat 1 Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia, sehingga perbuatan tersangka Dr. Ike Farida tidak dapat dikategorikan perbuatan pidana. Berikutnya di sini jelas disebutkan pasal 263 KUHP dan atau pasal 266 KUHP tidak terpenuhi berdasarkan analisis yuridis penyidik dalam resume. Bahwa surat Kapolri tersebut berdasarkan perkaba itu wajib dilaksanakan dalam jangka waktu 30 hari, yaitu sejak terhitung tanggal 1 April 2024. Faktanya surat Kapolri ini dilanggar dan dilawan oleh Kapolda Metro Jaya. Dan termasuk dalam perkara Bu Farida ini, penyidik tidak melengkapi petunjuk jaksa sebagaimana yang tercantum dalam berita acara koordinasi
antara penyidik dan JPU yang yaitu tadi yang disebutkan oleh Bapak Kamarudin Simanjuntak, yaitu konfrontir terhadap Dr. Ike Farida dengan saksi-saksi yang lain. Kemudian melakukan pemeriksaan tambahan terhadap tersangka Dr. Ike Farida. Berikutnya permintaan keterangan ahli yang meringankan dari tersangka yaitu Prosecutor Justisi Hakisnowo. Berikutnya memerintahkan penyidik untuk mencabut surat pencekalan terhadap tersangka. Bahwa perintah Kapolri tertulis ini dilanggar, dilawan oleh Kapolda Metro Jaya. Pertanyaan besarnya adalah kenapa Kapolda Metro Jaya berani melanggar surat Kapolri ini? Tentunya ini akan kita buktikan dan kita uji nantinya dalam Pengadilan Tata Usaha Negara maupun pengadilan perdata. maupun di Pengadilan Perdata. Kemudian kejanggalan dalam perkara ini berdasarkan surat Kapolri ini jelas bahwa terkait pasal pidana yang dituduhkan kepada Ibu Ike Farida tidak terpenuhi, tidak terbukti. Dan perbuatan yang dilakukan oleh Ibu Ike Farida bukan perbuatan pidana. Anehnya, tapi tetap dipaksakan dengan menyatakan berkas P21. Berkas P21 dilakukan pada saat terjadi pergantian Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Pengadilan kejaksaan. Pengadilan Tinggi DKI Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Itu yang kejanggalannya. Bahwa berdasarkan juga di peraturan Kejaksaan Agung itu diminta ada surat dari Kepala Kejaksaan Agung yang memberikan surat kepada seluruh Kejaksaan Tinggi untuk berhati-hati dalam menangani perkara yang menyangkut objeknya adalah terkait dengan mafia tanah. Di mana jelas di situ sebelum menyatakan suatu berkas P21 wajib dilakukan gelar perkara yang melibatkan Kepala Kejaksaan Tinggi dan Aspidum. Nah, di sini kita meragukan apakah ini dilakukan. Berikutnya terkait surat penangkapan. Surat penangkapan ini tentunya tidak berdasarkan hukum karena ada surat Kapolri. Artinya surat Kapolri ini tidak dilaksanakan oleh penyidik, tapi mengeluarkan surat penangkapan. Kejanggalan surat penangkapan tersebut adalah karena sebelumnya klien kami tidak pernah dipanggil. Jika memang statusnya klien kami saat itu P21, mesti ada surat panggilan untuk menghadirkan klien kami ke Kejaksaan Tinggi. Minimal ada pemberitahuan. Ada pemberitahuan. Ini tidak. Mereka langsung main paksa. Dan yang luar biasanya dalam surat penangkapan ini melibatkan 80 orang. Nah, waktu itu ketika itu klien kita baru pulang dari Jepang. Iya. Nah, Polda Metro Jaya mengeluarkan surat penangkapan dengan 80 orang dari Jatan Ras. Jatan Ras. Kemudian termasuk Dirtipidum. Dipidum. Nah, kemudian 81 lah ya. Iya. 81 orang menangkap 1 orang perempuan. Ini sangat tidak manusiawi. Dan Ini, tanpa ada surat perintah nah, penangkapan. ini sudah 9 kali menang, ditangkap lagi ya, supaya kalian paham betul. Apakah betul ini rekan Alvin Lim mengatakan bahwa 9 naga ini tidak bisa dilawan karena uangnya Iya. tidak berseri, kira-kira begitulah. Ya. Tapi saya mau katakan siapapun orangnya, siapapun subjek hukumnya bisa bersalah. Iya. Kemudian ada lagi mengatakan itu di surat penangkapan itu melanggar 3 aturan hukum. Pasal 3 pasal. 3 pasal. 242. 242, Kemudian 263. kemudian 263, Dan 266. kemudian 266. Tetapi kenyataannya setelah kita tolak dan menyatakan keberatan, dirubah menjadi 242 dan 242. pasal 55. Junto 55. 55 tentu kan harus ada perbuatannya lebih daripada 1 orang. Penyertaan. Betul. Nah, yang mana maksudnya lebih daripada 1 orang? Kenapa hanya Dr. Ike Farida yang dijadikan tersangka, sedangkan Dr. Ike Farida tidak pernah bersumpah? Betul. Kenapa bukan ahli hukumnya Kuasa hukumnya atau kuasa hukumnya yang bersumpah. yang bersumpah di pengadilan yang dijerat? Iya. Tapi ini tidak dijerat sampai sekarang. Nah, itulah menjadi pertanyaan bagi kita. Selain itu ada juga ini Itu website. website ya. Barangkali masyarakat pengen tahu, ada website
keadilan untuk ikeparida.org. Nah, saya ulangi ya. www.keadilanuntukikeparida.org. Jadi barangkali ada rekan-rekan mau bersurat di situ. Ini ada websitenya Ibu Dr. Ike Parida. Silakan dikomentari di sini. Boleh langsung ke sini. Ya. Nah, kemudian namanya sebenarnya kita tidak mau juga berpanjang-panjang seperti ini. Kalau rekan itu sebetulnya atau pengusaha lah ya, mau bertikat baik. Tapi sudah setahun kita jadi penasihat hukumnya Ibu Dr. Ike Parida, tapi tidak ada juga itikat baik untuk menyelesaikan secara kekeluargaan. Untuk itu kan kita uji di pengadilan, kita uji ke semua lembaga, apakah negara kita sekarang sudah begini. Nah, harapan saya, walaupun masyarakat sudah banyak yang pesimis bahwa negara ini sekarang sudah rusak, harapan saya supaya negara kita ini diperbaiki, terutama di zaman Presiden Jokowi akan berganti kepada Pak Prabowo. Prabowo ya, di zamannya Pak Prabowo ini tidak lagi seperti selama ini bahwa hukum harus ditegakkan. Begitulah kira-kira kan ya. Selanjutnya, bahwa perlu kami sampaikan dalam penanganan perkara ini terlihat berubah-ubah pasal-pasal pidana yang dipengenakan oleh penyidik maupun jaksa. Dalam penangkapan disebutkan itu dengan pasal 242 dan tanpa ada jelas ayat berapa, kemudian dan atau pasal 263 dan atau pasal 266. Kemudian tujuan penangkapannya adalah untuk menghadirkan Ibu Ike Parida dalam pelimpahan berkas P21 tahap 2. Tapi faktanya surat penangkapannya itu belum habis, tiba-tiba sudah dikeluarkan surat penahanan. Di dalam surat penahanan pun berubah lagi tujuan penahanannya adalah dalam rangka penyidikan. Tapi kemudian faktanya penahanan ini jelas melanggar KUHP. Di pasal 120 KUHP ada ketentuan seseorang yang ditahan 1 kali 24 jam wajib diperiksa. Faktanya tidak diperiksa itu. Kemudian begitu Ibu Ike Parida dibawa ke pihak kejaksaan dalam tanggal 12 ya. Tanggal 12, anehnya itu tidak dikirim ke Kejaksaan Tinggi, tapi dilemparkan kepada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, gitu. Kelihatan ada lempar tanggung jawab, gitu. Karena apa? Dalam perkara Bu Farida, yaitu terkait sumpah penemu novum dalam permohonan PK yang dilakukan oleh kuasa hukumnya, ataupun jika itu dilakukan oleh Bu Farida sendiri, itu sudah ada jurisprudensi Mahkamah Agung, yaitu dalam jurisprudensi Mahkamah Agung nomor 609K/Pit/2016. Ini adalah jurisprudensi tetap Mahkamah Agung. Disebutkan bahwa seandainya bukti yang dianggap oleh terdakwa sebagai novum tersebut pernah diajukan dan ternyata bukti tersebut juga tidak mempunyai kualitas sebagai novum, terdakwa tidak dapat dipidana karena hal tersebut sebagai hak keperdilan terdakwa. Dengan demikian, terdakwa tidak terbukti telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwaan oleh penuntut umum, yaitu melanggar pasal 242 ayat 1 KUHP. Berikutnya, apakah sumpah penemu novum tersebut, kemudian novum tersebut pernah diajukan dalam tingkat pengadilan sebelumnya dianggap sebagai suatu bentuk sumpah palsu? Di sini jelas, dalam jurisprudensi pun dinyatakan bahwa terkait sumpah penemu novum itu tidak bisa dinyatakan sebagai bentuk sumpah palsu, sebagaimana dimaksud dengan pasal 242 ayat 1 KUHP. Berikutnya, bahwa dalam penerapan pasal 242 itu berlaku syarat formil. Artinya bahwa suatu perkara dengan pengenaan pasal 242
peristiwa pidananya terjadi sempurna setelah sebelumnya dilaksanakan penerapan pasal 174 KUHP. Jadi contohnya seperti ini. Seorang saksi di satu persidangan, apakah itu saksi dalam perkara sidang perdata atau pidana, kemudian memberikan keterangan di bawah sumpah, di mana keterangan tersebut kemudian dianggap oleh majelis hakim adalah keterangan tidak benar atau bohong, maka hakim akan memperingatkan saksi tersebut untuk berbicara benar atau jujur. Nah, pernyataan hakim tersebut memperingatkan saksi untuk berkata benar itu adalah yang sebagaimana dimaksud di pasal 174 KUHP. Jika kemudian saksi walaupun sudah diperingatkan berulang kali oleh hakim tapi tetap memberikan keterangan tidak benar atau bohong, maka biasanya hakim akan men-skor sidang. Mereka kalau melakukan rapat antar hakim. Nah, kemudian jika dianggap kemudian keterangan tersebut saksi tidak benar, ketua hakim, majelis hakim akan mengeluarkan namanya surat penetapan. Majelis hakim yang menyatakan bahwa saksi tersebut telah memberikan keterangan bohong dan dapat dikenakan pasal 242. Sehingga kemudian memerintahkan kepada jaksa untuk melakukan penahanan atau mendakwa saksi tersebut dengan pasal 242 ayat 1 tersebut. Dalam suatu perkara pidana, jika keterangan saksi tersebut tidak benar, berbohong, kemudian merugikan terdakwa bisa minta kepada majelis hakim agar saksi tersebut dikenakan pasal 174. Ya tadi memberikan peringatan. Apabila saksi tersebut terus menyatakan keterangan tidak benar, maka terdakwa tersebut bisa minta kepada majelis hakim untuk mengeluarkan penetapan. Artinya dengan penerapan pasal 242, pasal 42 ini ada di bagian bab 5 terkait penguasa peradilan. Artinya pasal 24 ini berbeda dengan pasal yang lain. Pasal 242 KUHP ini adalah pasal khusus, di mana seseorang bisa langsung menjadi terdakwa tanpa melalui proses penyidikan maupun penyelidikan. Dasarnya apa? Dengan penetapan majelis itu. Majelis bisa perintahkan jaksa untuk menahan dan mendakwa orang tersebut dengan pasal 242. Kenapa undang-undang memberikan kekuasaan dengan pasal 242? Tujuannya adalah supaya hakim dapat menemukan kebenaran material dalam suatu persidangan, sehingga diberikan suatu pasal khusus, gitu. Jadi begitulah rekan tentang pasal 242, pasal 174 ya. Ya. Nah, kemudian saya mau cerita mengenai penangkapan. Ya. Klien kita ini kan Dr. Igi Parida ini ditangkap tanggal 4. Ya. Waktu dia pulang dari Jepang, Ya. diberitahu oleh pihak bandara orangnya di sini. Ya. Padahal Ibu Dr. Igi Parida ini sudah berjuang semuanya bahwa dia tidak lagi ditahan. Ya. Tidak lagi dicekal. Tidak dicekal. Nah, tidak berlaku lagi. Maka dia ke Jepang, Indonesia. Iya, bebas. Ya. Tapi ketika dia balik dari Jepang, entah apa koordinasinya imigrasi daun penyidik ini, ditangkap dia di sana, kemudian penyidik Polda Metro Jaya datang. Iya. Penyidik Polda Metro Jaya datang ke sana, melakukan penangkapan untuk segera dikasih ke jaksa, katanya kan gitu ya. Iya. Nah, kita pikir tanggal 4 itu langsung dikasih. Malah kita tantang penyidiknya. Ayolah. Bawa. Kejaksaan tinggi ayo. Iya. Nah, ternyata koordinasinya dengan Kejaksaan tinggi tidak berhasil juga. Iya. Sehingga ditahanlah Ibu Dr. Igi Parida ini sampai tanggal 12. Iya. Jadi 14 sampai 12. Iya. Berarti 12 hari ya. Iya. Apa namanya itu? 10 hari atau 8 hari dia. Iya. Nah, kemudian tanggal 12 diserahkanlah ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Iya. Ini kan satu turun dia Polda ini. Iya. Biasanya Polda lah ke Kajati, tapi dia langsung menjadi ke tingkat Polres. Ada apa ini? Ada apa ini dengan dengan Polda Metro Jaya ini? Iya. Harusnya Kajati dengan Polda. Ini levelnya. Iya. Polres tapi dengan Kejari.
Polres dengan Kejari. Iya. Tapi dia turun pangkatnya menjadi level Jakarta Selatan Iya. karena tidak diterima lagi di Kejaksaan Tinggi. Iya. Nah, karena kita berikan ini Soal Kapolri. ada surat dari Kapolri, Ya. ada surat di Kabareskrim menyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Kok bisa terbukti sama kalian? Ya. Ini produk hukum. Ini produk hukumnya nih. Sesuai Terus menurut kuhap. produk hukum ini harus ada pemeriksaan ahli. Ya. Harkestuti Harkesno, Profesor Doktor Iya. Harkestuti Harkesnowo. Mana nih diperiksa nih? Ya. Kemudian akan ada berita cara konfrontir. Ya. Mana berita konfrontirnya? Ya. Kemudian akan ada pemeriksaan sambungan untuk tersangka. Mana Ya. kalau periksa? Nah, semuanya tidak diperiksa oleh Iya. oleh penyidik Polda. Maka oleh karena itu dilimpahlah ke Jakarta Iya. Selatan. Itulah mungkin yang tidak begitu dipahami oleh rekan-rekan ya. Iya, karena melanggar proses hukum acara. Karena melanggar proses hukum acara karena Tidak diperiksa sebagai calon tersangka, tidak dipanggil. Jadi penyidik sejak awal Ibu Farida jauh di luar negeri. Berdasarkan aturan di KUHAP di peraturan Kapolri, penyidik wajib mengirimkan surat panggilan melalui kedutaan besar di mana Ibu Farida berada. Tapi tidak dilakukan. Tiba-tiba langsung ditetapkan sebagai tersangka, namanya langsung masuk di dalam DPO, kemudian dicekal. Ini jelas suatu pelanggaran HAM dan itu sudah dinyatakan tertulis oleh Dirjen HAM dari Kementerian Hukum dan HAM bahwa tindakan penyidik adalah sudah melanggar HAM. Dan selain itu ada juga surat dari Kementerian Hukum dan HAM Kemenham yang menyatakan ini penyidik melanggar HAM gitu melanggar ya. HAM dan harus dihentikan penyidikannya. Ada juga lagi surat dari Komisi Komisi Perempuan ya, Komisi yang Perempuan. menyatakan penyidik ini tidak benar. Ya, Jadi dengan kemenangan kita 9 produk ini, 9 produk hukum dimenangkan oleh Ibu Dr. Iki Farida, ini semakin membuktikan bahwa apabila tidak tercapai keinginan yang disampaikan oleh rekan Alvin Lim tadi iya, untuk 9 naga ini katanya bahaya gitu ya. iya, Maka mereka selalu berusaha untuk bagaimana supaya dalilnya itu bisa ada yang nerima gitu loh. iya. Nah, kira-kira begitulah yang bisa saya sampaikan. Nah, mudah-mudahan masyarakat dengan mendengar cerita ini maka akan semakin bersikap. Ya, jangan takut melawan mafia hukum. Sekali lagi saya katakan bahwa Ibu Dr. Iki Farida juga punya website www.keadilan untuk Ike Farida. ikefarida.org. Saya ulangi ya. Nanti dicantumkan. www.keadilan untuk ikefarida.org. Nah, ini ya. Nah, supaya dicatat ini. Ini website untuk Ibu Dr. Iki Farida. Ya. Kami harap dengar Kapolri, Kejaksaan Agung. Kemudian melalui forum ini juga saya mohon kepada Kapolri. Kejaksaan Agung. Entah apa power daripada Kapolda Metro Jaya bisa melawan sama Bapak ya. Iya, Kapolri. Karena yang saya tahu ini Kapolri ini orang tegas. Iya. Sahabat saya juga. Tapi di sini Kapolri dan Wakapolri tidak dianggap Iya. oleh Kapolda Metro Jaya dan jajarannya. Saya minta dengan tegas supaya Kapolri, Wakapolri dan jajarannya bersikap tegas atas ini. Iya. Bahwa Kapolda Metro Jaya melanggar dengan terang-terangan mengenai penghentian penyidikan yang saudara Kapolri keluarkan. buat ya. Ya. Ini Berikutnya ke Kejaksaan Agung. Kejaksaan Agung demikian juga dengan Jaksa Agung tidak tegas anak buah. tidak tegas. Di sini dikatakan harus ada pemeriksaan Dr. Iki Farida, pemeriksaan ahli yang meringankan dokter petunjuk belum dilengkapi oleh penyidik tapi sudah P21. Ini harus diusut. Profesor Dr. Harkestuti Harkesnowo. Kemudian pemeriksaan terhadap tersangka, demikian juga pemeriksaan tambahan untuk pemeriksaan tambahan ya. Ya. Tapi ini belum dipenuhi tiga-tiganya, tapi sudah langsung P21. Ini juga tamparan juga ini bagi yang terhormat Jaksa Agung. Ya. Saya peringatkan supaya diperiksa nih. Demikian juga Kejati dan Kejari Jakarta Selatan.
Jaksa Agung Muda apa namanya itu pengawasan. pengawasan dan Udah pidana. kami koordinasikan ke sana supaya tegas. Demikian juga Kapolri, supaya ada hukuman kepada Polda Metro Jaya. Ya. Bagaimana Polda Metro Jaya bisa melaksanakan P21-nya ini tanpa melalui prosedur ya? Ya. Saya rasa Ini itu- perlu kita tambahkan. Kenapa Kapolda Metro Jaya melawan perintah Kapolri? Ini kan juga kita melihat apakah ada kaitannya dengan adanya suksesi Kapolri. Itu yang kita lihat. Berikutnya terkait Jaksa Agung, kami mohon atensinya, mohon didengar, mohon tidak tekan tegas kepada anak buahnya. Karena dalam perkara klien kami tersebut ini jelas ada pengakuan dari penyidik bahwa jaksa sudah memberikan petunjuk arahan dalam berita acara koordinasi antara penyidik dan JPU yang belum dilakukan oleh penyidik. Yang disampaikan oleh tadi Bapak Kamarudin, yaitu pertama melakukan konfrontir terhadap Dr. Ika Farida dan saksi-saksi yang lain, kemudian memeriksa tambahan terhadap tersangka Dr. Ika Farida, kemudian melakukan pemanggilan dan memeriksa keterangan ahli yang meringankan tersangka, yaitu Profesor Hakim Institusi Akisnowo. Anehnya 3 petunjuk jaksa yang belum dilengkapi ini, tapi kemudian oleh jaksa diambil alih. Berikutnya surat Kapolri. Surat Kapolri yang jelas ini kelihatannya disembunyikan dan dihilangkan dalam berkas perkara klien kami. Ini kami minta diusut juga ini. Karena ini jelas perintah dari atasan tertinggi penyidik, yaitu Bapak Kapolri. Ini tertulis penyidik berani melanggar. Padahal surat Kapolri ini jelas adalah suatu produk hukum. ada apa kok? Iya, ada Gitu apa ini? Ada apa dilanggar? Apa motifnya? Gitu. Apakah Bapak Kapolri tidak tahu? Apakah Jaksa Agung tidak tahu? Aneh tentunya kan. Kami mohon segera tindakan. Di mana kepastian hukum? Di mana keadilan? Jika ada surat Kapolri yang jelas yang ditujukan kepada Bapak Kapolda Metro Jaya dan pada kami selaku kuasa hukum, itu dilanggar. Gitu. Ya. Dan satu lagi, selama belum terbit ini apa namanya SK Kapolri ini, mondar-mandirnya apa namanya Berkas sudah 17 kita kali. ini sudah 15 kali. Ini ya, sekali. Polda Metro Jaya, Jaksa Tinggi, Kejaksaan Tinggi, Polda Metro Jaya, 15 kali. Ya. Saya hitung bolak-balik, baru keluarlah ini terbit surat dari Kapolri Kapolri. bahwa Dr. Iki Farida tidak pernah datang ke pengadilan, jadi tidak mungkin bersumpah di pengadilan. Iya. Nah, dan sebagainya. Tetapi begitu saja ini dihilangkan oleh penyidik Polda Metro Jaya. Dan jaksa. Nah, demikian juga oleh jaksanya. Sebetulnya kami sudah bertemu dengan jaksa tinggi di bulan yang lalu, Iya. dan dia mengatakan, ya kami sudah mengetahui sekarang supaya penyidik datang ke sini gitu loh. Iya. Tahu-taunya bisa dikatakan P21 tetapi ke selatan. Iya. Oleh karena itu sekali lagi saya terangkan bahwa Dr. Iki Farida ditahan sekalipun dia tidak bersalah, sekalipun tidak ada kesalahan yang dilakukan oleh Dr. Iki Farida. Iya. Dan sehingga melalui ini saya katakan bahwa Dr. Iki Farida ada juga websitenya Iya. www.keadilanuntukikifarida.org. Iya. Ini ya, supaya dicatat. Ya. Jadi kasusnya Ibu Ika Farida adalah pertama kalinya suatu kasus pidana di mana orang dijadikan tersangka, kemudian ditangkap, ditahan, dan kemudian mau dilimpahkan ke pengadilan tanpa ada pasal pidananya. Ini pertama kali dalam dunia hukum kita dan ini menjadi presiden buruk. Pertama kalinya seorang jadi tersangka menjadi terdakwa tanpa ada pasal pidana yang terpenuhi berdasarkan surat Kapolri jelas. Gitu. Ya, jadi seperti itulah kira-kira yang kami bisa berikan. Terima kasih kepada rekan-rekan semuanya, Bapak Ibu yang kami hormati atas perhatiannya
Kami ucapkan terima kasih ya rekan ya. Mohon dukungannya. Mohon dukungannya bahwa Dr. Iki Parida sekalipun saat ini ditahan, tapi bila masyarakat mendukung turun ke jalan, itu akan selesai. Ya. Kami percaya Lawan mafia hukum. kita akan bisa melawan mafia hukum. Walaupun kata Alvin Lim tadi Harus bahwa tunduk. 9 orang Ikuti. itu, 9 naga ini adalah penguasanya. Tapi kita harus katakan kepada anak-anak kita, termasuk kepada diri kita sendiri, Iya. kalau mafia hukum pun melawan dan melanggar hukum, kalau memang harus dihukum, harus tegakkan gitu ya. Ya, walaupun rakyat akan runtuh. Ya, begitulah kira-kira yang dapat kami berikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Terima kasih. Iya.